Sekarang kita mau bikin adonan nastar. Ini 350 gram terigu, tapi ini aku udah campur 300 terigu sama 50 gram maizena. Kemudian susu bubuknya 25 gram. Ada gula halusnya ini 20 gram ya. Kita ngikutin resep tapi aku tambahin dikit-dikit aja. Garam sedikit. Kemudian dimasukin nih. Jadi menggantikan fungsi mengayak ya. Biasa kita harus ayak atau saring supaya tercampur rata. Ini kita cukup mix di bowl aja. Buat yang udah punya miximizer bisa dipakai miximizernya ya. Ini turbo. Cukup 2 detik aja udah seperti diayak ya campuran tepungnya. Nah ini kemudian kita masukin mentega. Menteganya harus dingin ya. Ini dingin dan kita potong dadu seperti ini. Nah ini menteganya udah masuk. Kemudian step yang ini aku mau skip aja. Mau langsung campur dengan kuning telurnya ya. Ini kuning telur 2 kita tambahin. Jadi biar hemat stepnya. Aku mau pakai metode sendiri, nggak diulangin 2 menit tapi 15 detik, speed 6, langsung dicampur ya. Kita lihat hasilnya tuh, dalam 15 detik aja udah langsung merata gini ya. Kemudian langsung kita kumpulkan adonannya manual dengan tangannya. Bisa dilihat nih hasil adonannya kayak gini, seperti nggak nyatu, tapi kalau kita satuin dengan tangan nanti dia bisa ngumpul. Nih ya, bisa dilihat tuh adonannya bisa nyatu kayak gini ya. Jadi kelihatannya seperti berpasir, tapi sebenarnya kalau kita satuin dengan tangan dia udah bagus kayak gini. Oke, udah bisa langsung dibentuk nih. Ini bahan-bahan yang digunakan untuk membuat adonan nastar. Ini gula halusnya, ini maizena, kemudian pakai tepung untuk cookies, kemudian ini susu bubuknya. Siap-siap ngebuletin nastar nih ya. Ini adonannya, ini selainya, semuanya bikin di Bothermi. Sekarang kita bulet-buletin dulu. Nah ini supaya besar adonannya sama, kita pakai takaran sendok takar aja. Ini aku pakai sekitar setengah sendok makan ya. Ini ukuran sendok takar setengah sendok makan. Kita ambil adonannya. Dia nih adonannya kita jadi satu. Kita buletin kayak gini. Kemudian kita bentuk seperti ini nih. Kayak mau bikin pempek kapal selam nih. Kita bikin kantong ya. Supaya mempermudah untuk mengisi adonannya kayak gini. Kemudian kita ambil deh isinya. Nih ya, selai nanasnya udah dibulet-buletin seperti ini. Kemudian kita ambil satu, lalu kita tutup deh. Kita buletin dengan telapak tangan, tapi jangan ditekan ya. Kalau ditekan tuh nanti penyok, jadi kita lembut aja gini. Oke, kita cari permukaan yang paling halus, kemudian kita susun di loyang kayak gini. Oke, ini jadi sekitar 52 buah nastar. Kemudian kita oven suhu 150 derajat hingga 3/4 matang ya. Karena aku masih punya selai banyak nih, aku bikin adonan lagi. Ini aku pakai terigu aja ya, nggak dicampur maizena.
Nah, kali ini aku mau contohin nih hasil dari kalau kita ngikutin step cookie dough, yaitu 20 detik diuleni metode dough. Nanti hasil adonannya tuh akan lebih berpasir ya. Jadi dia nggak nyatu gitu. Makanya aku gunakan metode 15 detik speed 6. Nanti dia akan adonannya menyatu bagus deh. Nih bisa dilihat hasilnya 15 detik speed 6. Hasil adonannya tuh menyatu bagus ya. Hasilnya lebih bagus pakai cara ini ya, 15 detik speed 6 ya, dibandingkan pakai cara diulenin 20 detik. Ini adonan nastar yang sudah dipanggang hingga matang ya, itu sampai kecoklatan bawahnya, jadi nanti saat dioles kuning telur dia nggak pecah ya. Ini adonan nastarnya yang full tepung terigu, nggak campur maizena. Kemudian untuk olesannya ini pakai 3 butir kuning telur, kemudian minyaknya sekitar 3 gram dan airnya juga sekitar 3 gram dan sedikit banget gula halus ya. Kemudian kita oles menggunakan kuas yang lembut ya. Jadi tidak merusak permukaan adonan nastarnya. Dan nggak nempel-nempel gitu ya. Oke. Nah, ini adonan nastar yang menggunakan campuran tepung maizena. Memang dia agak retak-retak kayak gini ya, tapi teksturnya tuh enak banget, terapuh, lumer di mulut. Jadi pilih aja yang sesuai selera. Setelah dioles kuning telur, kemudian kita oven kembali dengan api kecil hingga kuning telurnya matang. Oke, selamat mencoba.